Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita kedatangan pemateri lagi. Kali ini sebenarnya tanpa pemateri ini saya juga bisa menjelaskan sih tentang jurusan ini di kampus ini ya. Karena memang kakak ini adalah adik tingkat saya kayak gitu. Oke kak, langsung aja kak, gak apa-apa, kenalan. Nah, Iya. Ya perkenalan ya, nama saya Nina, kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam angkatan 2018. Oke, sip. Oke, makasih ya Kak Dina udah mau menemani saya menjelaskan tentang jurusan ini di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Langsung aja Kak, sama kayak yang lainnya kita membahas paling penting dalam perkuliahan, yaitu tentang biaya. Bagaimanapun orang tua gak bakal nanya ke sana itu, pasti langsung nanya berapa biayanya. Kalau di universitas negeri itu kan ada berdasarkan ini ya, pendapatan orang tua itu ada dalam uang kuliah tunggal. Gitu. Kalau misalkan di jurusan SKI sendiri ini golongan 1 itu sekitar 400, golongan 1 400.000, sampai kalau nggak salah golongan 6 itu 2.900.000. 2.900.000. Iya. Oke. 2.900.000. Iya. Oke, Kak Dina sendiri dapat berapa? Golongan berapa? Golongan 6. 600. Iya, karena waktu pas awal itu karena sistemnya belum bisa Belum bisa apa? waktu aku maba itu Ah? sistemnya lagi error kan, jadi kita nggak bisa ngisi tanggungan dari orang tua tuh nggak bisa ngisi tanggungannya ada berapa Ya. gitu. Oh, 600 ya. Berarti 600 tuh golongan kedua ya? Enggak, 600 bukan 6. Oh, bukan 6 bukan. Oh. Terkejut saya. Sedikit terkejut. Oh, dari bukan 6 2.900.000. Iya. Wow. Tinggal saya 600 enggak ada sih 600 ada ya? Dari 400 udah langsung ke 950 ya? iya Kan langsung ke 950 yang kedua. Oh iya. Makanya saya juga pertama ada yang 600. Ternyata 2.900.000 ya. Dan itu kan dia nggak mencoba buat mengurangi UKT. udah, tapi nggak lolos. Nggak lolos ya? Iya, udah nyoba beberapa kali tapi ya belum rezeki. Ngajuinnya sebelum OPA, TBAK atau setelah BPAK? Setelah Oh iya, soalnya memang saya juga punya dulu pernah ngurusin ada 2 kasus. Ada yang diurusinnya sebelum PBAK, ada yang setelah PBAK. Yang sebelum PBAK, alhamdulillah jadi UKT-nya turun semester depan dan sampai sekarang UKT-nya segitu aja gitu, maksudnya UKT turun. Nah, yang satu setelah PBAK sampai sekarang pun itu nggak turun-turun gitu. Jadi ya nilainya adalah kalau misalnya kalian merasa UKT kalian terlalu tinggi tidak sesuai dengan bayaran kalian, silahkan perbaiki proses di TU ya, TU bukan? Atau mana? Ya di TU sebelum PBAK kalau bisa gitu. Soalnya kalau sebelum PBAK ya urusan kampus itu masih sedikit lah ya. Nah kalau misalnya setelah PBAK biasanya banyak lah berkasnya, jadi wah kampus juga udah repot lah ngurusin banyak mahasiswa gitu kan, kayak gitu. Oke Kak, ada lagi biaya tambahan? Biaya tambahan udah sih. Nggak ada ya? Kayak beli alma mater mungkin ya. Oh iya. Lah rajasnya juga murah lagi kan? Iya. Berapa sih sekarang harganya? 75.000. 75.000 ya? Apa saya dulu pernah ngalamin yang harga 60.000 ya? Atau 75? Lupa, saya emang gak bakalan lebih dari 100.000 sih ya. Just wait. Tapi gak tahu ya tahun 2030 gak tahu. Itu nanti bisa dibeli di ini koperasi mahasiswa. Iya, koperasi mahasiswa. Itu kayaknya jas paling murah se-Indonesia atau sedunia lah. Jas kampus paling murah. 75.000. Oke. Dan itu memang dipakainya biasanya nanti ya kalau KKN atau acara formal. Iya gitu. Sejujurnya sampai sekarang aku juga masih belum punya alma. Iya ya. KKN udah belum sih Kak? Udah belum. Udah sih. Online tapi ya KKN-nya. Ada yang online, ada yang offline. Oke siap. Ada lagi Kak tambahan biaya? Udah sih segitu aja. Udah ya segitu ya ya. Iya sih kalau negeri kan gak ada biaya pangkal, gak ada biaya apa UAS, UTS, apa praktikum dan sebagainya. Jadi kalau negeri itu semuanya Langsung di uang kuliah tunggal seluruh kampus negeri ya, gak cuma UIN doang. Jadi kalian cukup bayar sekali di awal semester
sampai akhir semester gak bakalan bayar lagi, dan bayar sekalinya itu tiap tahun sampai kalian lulus itu bayarnya segitu aja per semesternya kayak gitu. Nah kalau misalnya Kardina ini berarti kita anggap misalnya 3 juta lah per semester kan, misalnya kita buletin ya 3 kali 8 24 kan ya, 24 jutaan kurang lebih kayak gitu ya. Dan harga segitu ya lumayan sih, lumayan tinggi harga segitu karena tadi mayoritas tuh ada yang 400, 900. Banyak yang UKT 400 ya kayak gitu. Oke lah gitu nih, mati aja ya Kardina ya, bentar lagi juga selesai, bingung juga mau ngapain lagi gitu ya. Oke, abis biaya kita bertanya tentang beasiswa kan, ada beasiswa apa aja? Kalau setahu saya itu yang saya tahu ya Jarum, terus ada lagi beasiswa bidik misi, terus ada tahunya yang dari luar sih, yang dari luar kampus gitu, ada yang tahfiz Quran. Kayak 3 ya yang Karina tahu. Oke. Dan yang satu yang jadi incaran banyak orang itu KIPK atau bidik misi, itu ada juga di Sunan Kalijaga gitu ya. Nah itu biasanya kalian dapat uang saku berapa ya sekarang? Kalau nggak salah 4 juta, sebenarnya 6 juta, sekitar 6 juta, cuma kan dipotong sama UKT itu 2 juta, diratain. Kalau yang bidik misi itu 2 juta. 2 juta semuanya. Jadi kalau nggak salah cuma 4 juta sekian. Nah itu dibayarkan di akhir ya? Akhir semester atau awal semester sih? Sekarang nggak menentu gitu sih. Oh nggak nentu. Iya, nggak nentu. Pokoknya kalian dapat jatah uang saku senilai 4 juta dan bebas untuk 6 bulan. Dan bebas uang semester gitu ya buat yang dapat KIPK. Nah kalau yang beasiswa Pertamina gimana? Kurang tahu sih, karena saya juga tidak mengajukan. Tidak mengajukan ya? Iya. Oke, tidak mengajukan karena memang betul informasi beasiswa itu setelah kalian lulus gitu ya, setelah kalian lulus diterima dari mahasiswa itu informasi beasiswa itu banyak banget, lebih banyak daripada sebelum kalian menjadi mahasiswa gitu ya. Kalau menjadi mahasiswa mah paling cuma bidik misi doang ya. Tapi setelah kalian, dan itu saingannya kan kalau bidik misi itu KIPK berjuta-juta orang gitu ya saingannya, jadi harapan kalian buat dapat itu dikit. Nah kalau misalnya kalian udah masuk kampus, nanti itu beasiswa itu lebih banyak dan saingan kalian tuh untuk mendapat beasiswa itu dikit. Kenapa dikit? Yang tadi Kadina bilang gak ngajuin juga sih, tidak semua mahasiswa itu mau beasiswa karena memang kesibukan mahasiswa juga selain ngurusin beasiswa ya bisa ke organisasi atau bisa kuliah sambil kerja dan lain sebagainya. Nah jadi buat kalian-kalian yang merasa nggak dapat beasiswa sebelum masuk kuliah, ya udah kalian masuk dulu aja kuliah gitu dan baru ngajuin beasiswa gitu ya, karena memang kesempatannya itu banyak banget ya. Kita ambil contoh nih, kalau misalnya kita seangkatan ada 150 orang misalnya, terus nanti ada info beasiswa, dari 150 orang paling yang ngajuin beasiswa 50 juga jarang-jarang ya Kak, karena sedikit gitu ya yang ngajuin, karena kita udah sibuk urusan kuliah lah dan ada urusan lainnya kayak gitu. Nah, untuk beasiswa Hafiz Quran, itu beasiswa Hafiz Quran selain di UIN, itu kalian bisa di seluruh universitas Indonesia, bahkan dunia. Siapa sih yang nggak bisa nerima anak Hafiz ya, dan itu juga biasanya kalian dibebaskan pilih jurusan apa gitu ya. Dan pokoknya kalian dimuliakan lah buat kalian Hafiz Quran gitu ya. Kayak gitu. Terus tadi beasiswa apa lagi Kak? Jarum. Itu beasiswa Jarum juga beasiswa terkenal gitu ya. Saya juga belum tahu kayak gimana Jarum, Pertamina dan perbankan dan pokoknya banyak banget lah. Iya punya badan-badan wakaf, badan-badan amil dan sebagainya tuh banyak banget. Cuma ya kalau kita bahas semua beasiswa dalam ini kayaknya waktu 3 jam juga gak bakal cukup ya Kak ya. Karena sangat banyak sekali informasi tentang beasiswa sebenarnya, asalkan kita mau mencari. Iya, karena di dalam ataupun di luar kampus itu banyak banget kayak gitu. Oke, cukup kan Kak tentang beasiswa? Cukup. Nah, kita masuk ke jalur masuknya Kak. Ada jalur masuk apa aja? Yang pertama itu ada jalur SNMPTN. SNMPTN itu lewat rapot kan. Terus SBMPTN itu tes masuk, itu nasional. Nasional Fans Indonesia. Terus yang ketiga itu ada SPAN PTKIN, itu sama jalur rapot tapi khusus untuk perguruan tinggi keagamaan, kayak UIN, STIN sama IAIN. Terus yang
keempat itu ada UMPTKN. UMPTKN itu ya sama kayak SBMPTN, dia tes tulis gitu, tapi nasional sekalian. Oke. Yang kelima itu ada jalur mandiri. Ah. Nah, jalur mandiri itu yang terakhir banget. Kita sama juga, tes juga. Kalina sendiri masuknya di jalur mana? Jalur SPAN PTKN. Alhamdulillah. SPAN PTKY, jalur rapor berarti ya. Nah, berarti ada dong tips sama triknya kalau jalur rapor kayak gimana? Apa ya? Soalnya gini, sebenarnya saya sendiri merasa itu tuh suatu keberuntungan gitu. Oke. Bener-bener iseng gitu. Heeh. Iseng aja pilihnya tuh, tiba-tiba ternyata alhamdulillah lulus di jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di UIN Jogja. Oke, siap. Ya benar, kalau misalnya jurusan lagi jalur rapor tuh semua orang yang lulus jalur rapor itu pasti jawabannya sama, keberuntungan lah, apalah itulah, nggak ada teori khusus ya kalau misalnya jalur rapor gitu ya. Karena memang ya kalian mau gimana gitu ya. Ada yang ngomongin mitosnya harus ada alumni, harus nilainya naik stabil ke atas terus, ada yang ini itu kan cuma mitos, ada juga yang keterima yang asal-asalan tuh dan sebagainya gitu ya. Nggak semua grafiknya itu harus naik terus dari tiap semester di SMA, nilai di SMA nggak harus naik terus. Saya juga posisinya tuh nggak naik terus gitu, naik turun. Ternyata alhamdulillah gitu kan, kalau udah rezeki mah. Iya gitu benar. Jadi bingungnya di sana kalau misalnya kita ngejalanin jalur raport gitu ya. Ya tapi ya beda tuh kalau misalnya yang ditanya lewat jalur mana, mandiri atau lewat jalur SPAN apa UMPTN gitu kan. Mereka kan ada perjuangannya dulu, belajarnya dulu dan sebagainya gitu ya. Nah yaudahlah, kalau misalnya kalian memang pengen nyobain jalur SPAN PTKN, ya kalian banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa. Karena memang benar, karena memang keberuntungan itu lebih dari 50% kayak gitu. Akan ada ya, cukup. Oke, siap. Cukup untuk jalur masuknya. Kita bertanya tentang alasan memilih jurusan. Kenapa ngambil jurusan ini? Iseng. Bener-bener iseng. Itu pendaftaran dulu kan waktu SMA nih. Iya. Pendaftaran hari terakhir pendaftaran pertama itu kan disuruh kan sama ada guru yang ditugasin buat ngarahin kita buat daftar jalur SPAN PTKN. Baru nyari jurusan aja itu malamnya. Besoknya langsung harus milih kan, iseng ya apa gitu kan. Lihatlah kuotanya tuh yang paling banyak apa, ya udahlah SKI UIN Jogja sama BKI apa gitu, sama UIN Wali Songo Semarang. Bener-bener nggak ada apa ya, nggak ada harapan aja. Emang karena sebenarnya bukan mau di situ, bukan mau di SPAN PTKN sebenarnya tuh. Ngincer jurusannya bukan di situ kan, ya udahlah. Jadi nggak diinget-inget gitu loh. Terus kan posisi tuh SMA tuh HP lagi rusak, jadi nggak pegang HP, cuma pegang laptop doang. Nah kebetulan waktu lagi ada pengabdian masyarakat dari sekolah, dikasih tahu sama temen sekelompok kan, dia bilang ini lulus diumumin di grup angkatan. Saya sendiri kayak lulus ya, nggak nyangka gitu loh. Bener-bener kok bisa saya lulus, saya juga bingung gitu, dari sendiri juga bingung kok bisa lulus. Tapi ya alhamdulillah gitu. Jadi ini kayak takdir yang dijalani aja ya. Tapi nyaman di jurusan ini. Ya. Berasa tercemplung nggak? Awal-awal iya sih. Tapi kan ya kita mau nggak mau juga harus dijalanin gitu. Kan karena ini yang udah kita pilih. Berarti bisa dong ngasih tips buat orang-orang yang mungkin nanti ke depan, aduh saya pengennya jurusan ini, malah dapetnya ini gimana? Nggak apa-apa sih, menurut aku tuh jalanin aja. Karena misalkan hari itu tuh kamu nggak tahu ilmu itu bakal bermanfaat apa enggak, nanti bakal ilmu yang kamu dapetin di jurusan yang nggak kamu pengen itu bakal bermanfaat di kemudian hari. Gitu, mantap juga ya Kak Dina, karena memang salah satu aktivis jurusan loh ini sebenarnya. Kalau saya diomongin, saya juga gak nyangka perjalanannya kayak gini. Dikira tuh saya lurus-lurus aja emang pengen jurusan ini gitu ya. Soalnya ya benar, Kak Dina tuh memang salah satu aktivis jurusan gitu ya di UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Adat kayak gitu. Beda sama saya ya, saya memang bukan aktivis kampus itu.
Oke, itu alasan memilih jurusan. Terus Kak Dina, kita masuk belajarnya. Selama kuliah belajar apa aja di jurusan sejarah ini? Awal-awal itu kan banyaknya pelajaran umum. Kita tuh kayak akidah akhlak, yang abang tadi speaking, yang ini juga kita belajar kewarganegaraan itu belajar. Terus yang kalau yang sejarahnya tuh ada Belanda, karena kita kan harus bisa baca arsip, itu bahasa Belanda juga belajar. Terus kayak sejarah-sejarah umat Islam minoritas, terus apa lagi ya, kesultanan, banyak sih pokoknya tentang sejarah kita belajar, tapi lebih fokusnya itu di budayanya sih kalau di jurusan kita tuh. Oke, siap. Dan juga di jurusan ini walaupun judul jurusannya ya sejarah kebudayaan Islam, dikiranya pasti orang-orang mikir wah fokus ke Islamnya nih. Padahal mah enggak, nasionalnya iya lebih kompleks loh. Daripada jurusan sejarah doang tanpa ada Islamnya gitu ya, tanpa kebudayaan ini wah semuanya. Bahkan di skripsinya pun wajib ada Islamnya ya. Wajib ada unsur Gitu. Soalnya kalau misalnya tanpa ada unsur Islamnya apa bedanya katanya sama kampus-kampus yang lain kayak gitu. Oke, itu tentang belajarnya. Jadi buat kalian yang merasa ya udahlah ini kan sejak bedanya pelajaran SKI kuliah dengan SKI SD, SMP gitu kan atau madrasah diniyah gitu, bedanya slow aja gitu kan. Kalau SD atau diniyah itu yang pelajaran SKI itu iya ya santai gitu. Kalau yang pas kuliah mah enggak, terus lebih dalam, ada versi ini, ada versi ini. Kalau waktu zaman SD gitu atau waktu zaman MI itu sejarah tuh ya udah segitu aja gitu, lurus aja. Kalau ini mah tanggal segini sebenarnya ada versi yang ini, sebenarnya ada versi yang ini, wah campur aduk gitu, yang bener yang mana gitu kan. Oh benar, nama tokoh juga kan, nama tokohnya misalnya cuma disebutkan si A doang, oh ternyata selain itu tuh ada nama ini, wah liur lah bahasa Sunda nama gitu kan. Gitu. Oke, kayak gitu ya buat cara belajar selama perkuliahannya gitu kan. Nah, habis belajar selama kuliah kan, kita masuk ke bukan jalur karir sih, rencana karir. Rencana karir kalau kita ngambil jurusan ini ke depannya kayak gimana sih gitu ya? Sebenarnya itu pilihan sendiri ya, gimana kita masing-masing. Mungkin kalau misalkan kalian dengar jurusan sejarah kebudayaan Islam pasti mikirnya oh jadi guru, pasti kayak gitu kan. Padahal nggak jadi guru aja, kita tuh bisa jadi yang lain juga gitu. Karena fokusnya kita tuh lebih ke budaya, saya lebih fokus budayanya sih, tentang budaya. Jadi pengen jadi apa ya, pegiat budaya kali ya disebutnya. Ya, pengen jadi itu sih. Apa pengen ke museum budaya kayak gitu ya? Kayak gitu juga, pengen nyobain dari kayak tour guide yang ke museum, pengen nyobain gitu dulu sih. Oh iya, berarti pengen berkarir abis lulus juga pengen masih berkarir di Jogja ya? Rencana ya. Iya ya, soalnya emang budaya yang masih tinggi, apalagi turis masih Jogja ya, nomor satu kayaknya gitu. Kota wisata juga gitu kan Jogja. Iya, dan salah nih memilih kampus sama tempatnya gitu ya. Karena meskipun iseng-iseng ya. Iseng-iseng ya, oke, iseng-iseng berhadiah dijalani mantap juga gitu ya. Oke Kak, itu cukup mungkin untuk pembahasan intinya. Kita sekarang membahas saran aja sih, saran mau apa yang mau Kak Dina sampaikan kepada adik-adik SMA ini, silahkan bebas mau menyampaikan apapun. Buat adik-adik yang mau mulai kuliah gitu ya, pokoknya semangat terus, jangan putus asa. Kalian tuh harus meskipun ya kalau misalkan capek itu wajar, tapi bertahan itu lebih baik. Wah, dalam banget ya. Jadi gak boleh bubar gitu, gak boleh udahan. Lebih baik dipertahankan. karena nanti juga bakal ada efek buat kedepannya. Kalian tuh bakal dapat hikmah dari sebelumnya. Yang udah kalian pertahankan ya. Lebih baik pertahankan karena lebih capek lagi untuk memulai dengan yang baru gitu ya. Oke. Aduh, itu quotes dari siapa ya ini saya? Oke gitu ya. Jadi buat kalian yang memang nanti apapun
jurusan yang kalian ambil, mau itu SKI ataupun di luar SKI gitu ya. Kalau misalnya memang kalian awalnya memang gak merasa kurang nyaman, katakan Dina tadi, apalagi cewek ya, sayang umur gitu ya cewek ya. Oke, ya berbeda pikiran cewek sama cowok gitu ya. Mungkin salah satu jadi pertimbangan buat cewek mungkin sayang umur gitu ya. Oke, ada lagi kalian yang mau disampaikan? Cukup. Oke, gitu aja ya adik-adik. Jadi pembahasan kita kali ini buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, silahkan nanti tanya-tanya. Nanti akan kita jawab. Buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain juga silahkan berkomentar aja, tanya lagi. Gitu aja, cukup ya adanya ya. Ya gitu aja adik-adik ya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih sekali lagi buat Kadina udah mampir. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.